Dewi Anggraini. Di sini saya sebagai support untuk sosial media atau perkenalan Raffles ke luar Balikpapan, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Oke, Ibu, untuk mempersingkat waktu, so I'll give the time to you to start for the introduction. Ibu Dian, time is yours. Alright, yeah. Thank you so much, Ibu Dwi. Ini sesi saya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Sepertinya bahasa Indonesia aja, Ibu, biar lebih dipahami. Okay, ya. Baik. Sebelum saya mulai, boleh tahu ini berapa orang yang hadir di sesi ini? 6, Ibu. Karena beberapa 6 guru orang, masih ya? online kelas, jadi mereka akan join kembali di jam 3 nanti. Begitu. Oke, 1 jam dari sekarang ya? Nah. Oke, ya sepertinya soalnya kalau 1 jam dari sekarang itu presentasi saya sudah selesai, jadi mungkin hanya nanti pas di Q&A session aja, gitu ya? Ini kami recording juga, Ibu, mohon maaf ya, boleh izin untuk di-record? Oke, silahkan. Awal sesi. Oke, jadi untuk yang lain masih dapat informasi juga. Oke, baik. Tadi Ibu Dewi sempat bilang untuk bagian social media dan marketing untuk Raffles ke luar Balikpapan. Boleh tahu sejauh mana areanya? Sementara ini ke Pontianak Tarakan, perkenalan ke orang tua. Kebetulan saya ada beberapa kali luar Balikpapan yang mungkin anaknya atau mereka akan ada tugas di Balikpapan, jadi mereka bisa membawa anak mereka ke Balikpapan dan bersekolah di Raffles, seperti itu. Oh, jadi bentuknya tapi tetap tidak boarding ya, bukan ya? Tidak. Tinggal dengan orang tua. Dalam sosial media seperti WhatsApp, sosial media Facebook ataupun Twitter, seperti itu. Oke, baik. Ya, oke, baik. Saya akan mulai. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya adalah Senior Country Manager untuk Indonesia dari Cambridge Assessment International Education. Nah, sebelumnya mungkin beberapa dari kita sudah pernah ketemu atau ini mungkin baru pertama kalinya. Terima kasih sebelumnya atas undangannya melalui Pak Alpius ya. Beliau waktu sekitar 1 atau 2 minggu lalu beliau menelpon dan menyampaikan bahwa ada pergantian manajemen efektif Mei tahun ini kalau saya tidak salah di Raffles Balikpapan, dan saya menawarkan ke beliau untuk memberikan sesi briefing atau semacam mungkin walaupun Raffles Balikpapan sudah gabung menjadi Cambridge School sejak 2012 ya, jadi sudah cukup lama, tapi karena ada pergantian school management, jadi alangkah baiknya kalau mungkin diperlukan untuk mengadakan sesi ini. Nah, kalau boleh saya di-set menjadi co-host atau apa, karena ini saat ini saya tidak bisa share screen. Oke, sebentar ya, Ibu. Biasanya di mana ya, Ibu ya? Itu ada participant, terus kemudian di saya klik di Dianindah, and then sebelah kanannya itu ada segitiga ke arah bawah gitu panahnya, and then set as a host or co-host gitu. Oke, jadi saya bikin make host-nya aja ya, Bu, nggak apa-apa ya? Boleh. Karena nggak. Boleh, ya, Ibu. Sudah, ya saya dapat notifikasi, terima kasih. Oke, saya akan share screen saya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Ya, terlihat, Ibu. Baik. Jadi biasanya ketika saya melakukan presentasi ini, kalau face to face mungkin akan lebih mudah. Misalnya ketika saya bicara, and then ada pertanyaan silahkan. Tapi karena ini bentuknya online, takutnya saya fokus di slide saya, di layar saya, jadi saya tidak melihat kalau ada pertanyaan atau apa. Nah, mungkin bisa dituliskan di chat box, takut misalnya lupa gitu. Boleh. Ya, kalau nunggu terakhir. Tapi kalau mau disampaikan secara langsung juga pada saat nanti terakhir setelah presentasi juga silahkan. Atau saya juga akan berhenti di beberapa slide yang menurut saya
perlu mendapat penekanan lebih gitu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu jika butuh klarifikasi lebih lanjut silahkan disampaikan pada saat itu juga. Ya, jadi bisa 3 cara, bisa lewat chat, bisa setelah presentasi, atau ketika ada jeda di antara slide. Nanti saya akan coba berdialog mungkin dengan Bapak Ibu sekalian. Oke? Ya, baik. Jadi pertama saya biasa mulai dengan menjelaskan bahwa siapa kita. Jadi biasanya di luar sana, ketika saya bilang di luar sana, di masyarakat pada umumnya yang belum kenal atau belum pakai Cambridge, ketika menyebutkan Cambridge, biasanya yang terbayang di mereka adalah bahasa Inggris, kemudian ujian, kemudian Universitas Cambridge, ya, which is tidak sepenuhnya salah gitu ya, tapi this is how we define ourselves, ya. Jadi we prepare school students for life. Ketika kita bicara for life, berarti tidak cuma untuk lulus ujian dengan nilai memuaskan, atau untuk bisa diterima di universitas terbaik di dunia, atau untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis, tapi lebih dari itu. Jadi kita ingin pembelajar di seluruh dunia, yang terutama yang memakai Cambridge Curriculum, menjadi pembelajar yang memiliki passion for learning, atau dengan kata lain menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, ini saya rasa sangat sesuai dengan filosofi manapun, terutama di bidang pendidikan, bahwa kita semua adalah pembelajar dan kita semua sedang belajar sampai dengan akhir hayat kita. Jadi intinya seperti itu. So this is what we do, and for the international examinations we only have 150 years of experience. Kenapa saya bilang only? Karena kalau dibandingkan dengan usia Universitas Cambridge, ini boleh dibilang hanya 1/5 atau 1/6-nya. Saat ini Cambridge University sudah berusia lebih dari 800 tahun, sehingga kalau saya bilang kami baru menyediakan ujian internasional selama 150 tahun, itu dikarenakan memang hanya sepersekian persen dari usia University of Cambridge. And yes, we are part of University of Cambridge. Lebih tepatnya, kita berada di bawah grup yang namanya Cambridge Assessment. That's our parent organization. Dan ada 3 grup di bawahnya, yaitu Cambridge Assessment English, Cambridge Assessment International Education, dan Cambridge Assessment OCR. Nah, untuk OCR ini tidak relevan, jadi tidak perlu saya sampaikan sekarang. Tapi kalau yang Cambridge Assessment English, sesuai dengan namanya, maka mereka menyediakan produk-produk tes dalam bahasa Inggris. Dan untuk subjek bahasa Inggris saja, dari mulai usia dini sampai dengan usia dewasa. Dari mulai untuk akademik sampai dengan untuk bisnis. Mereka ada. Ya, jadi klien mereka itu bisa perusahaan, bisa universitas, bisa sekolah, bisa kursus, bisa homeschooling, bisa individual, ya. Jadi itu yang ditawarkan oleh mereka. Nah, sementara kami dari Cambridge Assessment International Education, sesuai dengan namanya, menyediakan pendidikan internasional, kurikulum internasional, baik kurikulumnya maupun proses pembelajarannya sampai dengan ujiannya. Itu yang kami lakukan. Dan dari usia 5, sekitar 5 sampai dengan 19 tahun atau usia sekolah, ya memang jadi kurang lebih usia sekolah. Nah, ketika kita bicara sekolah, kita bicara sekolah formal. Jadi di Indonesia kebanyakan atau boleh dibilang hampir seluruhnya yang pakai Cambridge Curriculum itu adalah sekolah formal. Gitu. Jadi mungkin ini perbedaan antara Cambridge English dengan Cambridge International. Nah, kami bekerja sama dengan 4 penerbit inti, ya, penerbit utamanya itu ada Cambridge University Press atau CUP, kemudian ada Hodder Education, itu juga base-nya di UK, ada Collins, juga base di UK, dan ada Marshall Cavendish Education. Nah, keempat publisher ini adalah yang menyediakan sumber belajar atau learning resources untuk sekolah-sekolah yang pakai kurikulum Cambridge. Itu mungkin termasuk diantaranya adalah Raffles Balikpapan. Jadi ini adalah publishers yang kami langsung memang kerjasama, ya, jadi bukan hanya mengendorse, tapi lebih dari itu, we call them as our core publishers. Nah, di seluruh dunia, ada lebih dari 160 negara yang pakai kurikulum Cambridge di sekitar 12.000 sekolah saat ini.
di Indonesia sendiri ada 220 sekolah dari mulai Sabang sampai dengan dari mulai Banda Aceh sampai dengan Nusa Tenggara Barat ya. Jadi itu jangkauan sekolah-sekolah, lokasi sekolah-sekolah yang pakai Cambridge di Indonesia. Nah, ada yang menawarkan program Cambridge dari mulai level primary sampai dengan advanced level. Ada juga yang menawarkan program Cambridge primary saja. Kenapa? Mungkin karena sekolahnya baru punya level primary, dan ada juga yang SMA-nya saja dan sebagainya. Ada juga yang mengkombinasikannya dengan kurikulum internasional lainnya. Ya, jadi ini gambarannya. Kemudian kenapa sekolah-sekolah ini pakai Cambridge? Yang pertama karena kita percaya bahwa pendidikan yang baik itu ketika sistemnya itu align satu sama lain. Ya, artinya sistemnya ini sejalan dari mulai kurikulumnya sampai dengan proses pembelajarannya sampai ujungnya assessment-nya. Nah, kalau kurikulumnya sudah bagus tapi proses pembelajarannya tidak bagus, maka kurikulum yang bagus tadi tidak akan sampai kepada siswa. Demikian juga kurikulumnya bagus, proses pembelajarannya sudah bagus, tapi ujungnya atau assessment-nya itu tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan skills, tidak menguji skills yang dipelajari oleh siswa, maka boleh dibilang assessment-nya jadi percuma. Dan ini bukan pendidikan, bukan sistem pendidikan yang baik. Gitu. Jadi ketiganya harus seiring sejalan. Nah, berdasarkan dari filosofi itu, maka ketika kita membuat kurikulum Cambridge, kita memikirkan bagaimana supaya siswa yang mempelajari kurikulum ini, mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk memahami subjek secara konseptual, secara utuh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar ngerti, tapi beyond that. Ya. Kita ingin mereka bisa menggunakan pengetahuannya dan skills-nya itu untuk bisa bermanfaat di hidup mereka dan juga bagi hidup orang lain. Intinya seperti itu. Jadi kenapa sih mereka mesti mempelajari fotosintesis dalam biologi misalnya? Bukankah itu dilakukan oleh tumbuhan? Nah, kalau tumbuhan yang berfotosintesis, terus apa gunanya untuk manusia? Kenapa kita harus belajar fotosintesis? Gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan, bukan hanya sekedar tahu proses fotosintesis, dia tahu, bisa menjelaskan, iya, gitu, tapi lebih dari itu, kenapa mesti belajar itu? Apa pentingnya buat kita? Nah, ini sudah mulai dikembangkan, harusnya ditanamkan dari mulai siswa itu SD, jadi atau dari sejak pertama kali dia belajar tentang fotosintesis ini, mungkin di SMP katakanlah. Jadi siswa harus tahu gitu, apa sih zat misalnya yang dihasilkan oleh fotosintesis. Kemudian oksigen. Oh, oke. So, apa hubungannya manusia dengan oksigen? Ya, coba aja suruh tahan napas sekian detik atau sekian menit gitu ya. Pasti akan rasanya sesak gitu ya, dan nggak bisa gitu. Kita nggak bisa. Nah, itu apa yang bikin kita nggak bisa? Karena kita kekurangan oksigen atau tidak ada oksigen dan sebagainya. Jadi, ketika belajar, siswa itu akan bukan cuma sekedar paham, tapi mereka bisa merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa pentingnya, apa manfaatnya, dan kenapa mereka harus belajar subjek tertentu. Ini baru satu contoh dan banyak sekali contoh lainnya, termasuk mata pelajaran lainnya, di mana siswa ini harus benar-benar memahami sampai ke situ. Dan tugas kitalah sebagai guru, sebagai kepala sekolah, itu yang harus bisa mengantarkan siswa ke jenjang itu. Termasuk salah satunya disebutkan misalnya higher order thinking skills. Ini seringkali disebut-sebut, tapi what does it mean? Gitu ya. Apa sih sebenarnya higher order thinking skills itu? Kenapa kita harus ke arah situ? Gitu? Kenapa lower order thinking skills itu tidak akan bisa bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kehidupan misalnya? Ya, jadi banyak hal-hal yang sifatnya lebih kepada manusia gitu dan lingkungannya gitu. Tapi untuk memahami itu mereka harus mempelajari berbagai macam subjek. So this is what our curriculum is based on, sehingga ini yang diharapkan bisa dikembangkan di masing-masing sekolah yang menggunakan kurikulum ini. Kemudian yang selanjutnya jelas bahwa ini adalah diakui secara internasional dan benchmarknya itu sama dari mulai katakanlah kalau ada siswa di Indonesia mendapatkan nilai A di A level, itu akan setara dengan siswa di Inggris sana
yang memang native mendapatkan nilai A di A-level, subjek apa misalnya. Jadi tidak ada dibilang bahwa oh kalau nilai A-level dari negara A, maka di negara lain itu dianggapnya B misalnya. Tidak seperti itu. It's international recognized and we also have international benchmarking. Dan advanced multilingualism di Indonesia ada beberapa sekolah Cambridge misalnya di pesantren yang dia menggunakan bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa Arab. Atau ada sekolah 3 bahasa yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, salah satu bahasa pengantar. Jadi ini bisa dilakukan untuk ditawarkan di sekolah-sekolah demikian. Dan kita menawarkan kurikulum yang progresif dan fleksibel, jadi berkesinambungan dari mulai level primary sampai dengan advanced level, dan juga fleksibel karena bisa dikombinasikan dengan kurikulum nasional dan atau kurikulum internasional lainnya. And we provide comprehensive support to schools. Jadi harusnya Bapak Ibu ketika mengajar kurikulum ini tahu yang namanya school support hub, tahu yang namanya teacher support, or ya sekarang semuanya udah ada di school support hub ya, termasuk primary website, kemudian lower secondary website, kemudian our resource center, itu semuanya ada di situ. Gitu. Nah itu adalah hanya sebagian dari support yang kita berikan kepada sekolah. Itu termasuk saya ada di sini siang ini juga bentuk support kami kepada sekolah yang apa sih kebutuhan sekolah gitu. Kalau misalnya kita butuh briefing session misalnya, ya kenapa tidak gitu. Apalagi di masa sekarang ini di mana we are just Zoom away gitu ya. Jadi nggak pakai tiket pesawat, nggak pakai akomodasi, tidak pakai lama, itu sudah bisa berkomunikasi langsung dalam meeting platform seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini adalah our programs and qualification. We call it Cambridge Pathway. Kenapa disebut pathway? Karena it shows the learning journey of the students from the primary level to the advanced level. Di primary kita ada untuk siswa usia sekitar 5 sampai 11 tahun. Kemudian ada lower secondary, ada upper secondary, IGCSE O level, kemudian ada advanced level. Nah, di primary saat ini kita sudah punya 10 subjek yang kita tawarkan. Jadi bukan lagi English, Math, and Science, but beyond that, we also have digital literacy, we have music, we have art and designs, we have physical education, we have global perspectives, we have ICT, dan sebagainya. Jadi itu yang kita tawarkan di level SD dan juga di level lower secondary, or primary and lower secondary. Kemudian untuk yang upper secondary, this is the most popular qualification. Kita ada IGCSE dan O level. Kebanyakan sekolah di Indonesia mereka ngambil IGCSE. Kalau yang O level itu biasanya hanya sedikit sekali beberapa sekolah yang mungkin mereka punya keterkaitan tertentu, misalnya dengan sekolah di Malaysia atau di Singapura atau di India, karena memang arahnya mau ke sana. Gitu ya, tapi sedikit sekali. Rata-rata sekolah ambilnya yang IGCSE. Dan then terakhir itu adalah advanced level. Nah, untuk advanced level ini merupakan gold certificate to go to university worldwide. Jadi ketika siswa sudah mendapatkan sertifikat A-level dengan nilai baik tentunya, maka mereka akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk bisa melanjutkan kuliah di universitas terbaik di dunia, yang memang recognize A-level termasuk beberapa universitas di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, rata-rata sekolah, seperti tadi saya bilang di awal, menerapkan Cambridge Curriculum ini dikombinasikan dengan kurikulum nasional. Jadi mereka menerapkan Cambridge Primary itu di level SD, kemudian lower secondary di level SMP, IGCSE atau upper secondary itu di level SMA, dan advanced level itu di 2 tahun terakhir di SMA. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pathway ini, Cambridge Primary itu kita 6 tahun, kemudian lower secondary ini didesain untuk 3 tahun pembelajaran, kemudian upper secondary, IGCSE or O level itu masing-masing didesain untuk 2 tahun pembelajaran, dan advanced level didesain untuk 2 tahun pembelajaran. Jadi totalnya itu adalah 13 tahun. Nah,
Di Indonesia, karena kita tidak punya skema pendidikan 13 tahun, jadi beberapa sekolah itu mencoba menyesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi kalau yang punya 13 tahun, ya go ahead with all the requirements. Tapi kalau yang hanya punya 12 tahun, maka ini yang biasanya mereka lakukan. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di situ bahwa yang di kompres itu adalah yang lower secondary menjadi hanya 2 tahun saja di kelas 7 dan 8. Apakah ini bisa? Ya bisa saja. Selama sekolahnya sanggup, ya silahkan. Kalau ditanya apakah bisa, artinya anak-anak bisa mengikuti, ya sekolah yang lebih tahu bagaimana students profile mereka. Gitu ya. Jadi kalau ada yang misalnya merasakan ini berat, nggak bisa dan sebagainya, ya kalau begitu nanti apa yang akan di-adjust? Gitu. Apakah nanti SD-nya, primary-nya hanya 5 tahun, kemudian kelas 6 mereka sudah ambil lower secondary, tapi apakah semua anak akan melanjutkan ke SMP yang sama dalam satu atap, dalam satu yayasan, kan belum tentu. Jadi ini hal-hal yang dipertimbangkan oleh sekolah ketika mereka memutuskan untuk desain kurikulum seperti apa sih gitu yang tepat buat mereka terapkan di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu, bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang mereka skip lower secondary dan mereka mulai AJCSC di kelas 7. Ketika saya bilang beberapa sekolah ini sekolahnya ini sudah melewati proses trial and error ya. Jadi sudah melalui proses uji coba, mereka sudah pakai Cambridge selama lebih dari 5 tahun, dan mereka mencoba untuk membuat atau mendesain kurikulum sendiri yang menurut mereka pas untuk siswa-siswi mereka. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, ada yang ingin diklarifikasi atau ada komentar, silahkan. Ibu boleh mau bertanya untuk yang untuk yang ini Ibu tadi kan ada juga ya kayak opsi sekolah mulai menggunakan IGCSE-nya di kelas 7 misalnya seperti itu ya. Ya. Itu berarti sesuai dengan keadaan di sekolah juga ya, kondisi anak siswanya juga Bu ya? Ya, betul. Karena kan kalau kami sudah memulai kami mengikuti yang pola ini seperti yang dipresentasi. Jadi SMP kelas 7 dan 8 kami menerapkan checkpoint 1 sampai 3. Sehingga yang 3 level tadi checkpoint 1, 2, 3 kami kompres jadi 2 tahun. Biasanya nanti di akhir checkpoint 1, 2, dan 3 ada progression test yang dari Cambridge itu kan Bu yang kita bisa akses, kita berikan. Nah, seandainya misalnya untuk checkpoint itu di skip, jadi langsung memulai IGCSE seperti yang Ibu tadi katakan, apakah tidak apa-apa, mereka tidak ambil progression untuk checkpoint 1, 2, 3-nya? Kalau ditanya ke saya, jawabannya ya Anda tidak mengambil lower secondary, tidak mengambil IGCSE juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi dikembalikan lagi ke sekolah nih maunya seperti apa gitu. Jadi kenapa tidak mengambil lower secondary? Kenapa maunya IGCSE? Ya pertimbangannya apa? Gitu. Jadi ini harus jelas gitu. Yang menjawab ini, yang bisa menjawab ya tentunya sekolah sendiri. Jadi contoh misalnya, kalau IGCSE ditawarkan dari kelas 7, nah mereka berhenti IGCSE misalnya di kelas 9. Nah, kenapa ketika saya tanya mereka bilang, karena kami di kelas 10 itu ingin mulai dengan A-level langsung. Nah, ketika saya tanya lagi lebih jauh, kenapa demikian? Karena mereka menerima siswa dari sekolah-sekolah yang non-Cambridge School misalnya. Nah, sehingga mereka bilang bahwa agak kesulitan kalau mau adjust di kelas 10 di mana yang separuh anak sudah IGCSE tingkat tahun 2, sementara yang separuh anak lainnya masih belum gitu. Tapi ada tapinya, ini gurunya sanggup atau tidak. Karena tidak semua, hati-hati, tidak semua topik IGCSE itu bisa ditarik seenaknya ke kelas 7. Ini hati-hati. Kalau misalnya di matematika, misalnya kita bicara tentang numbers, oke, mungkin beberapa dari bagian numbers, when we're talking about fraction, percentage, decimal, itu semuanya mungkin bisa ditarik di kelas 7. Tapi kalau trigonometri gimana? Kalau statistik gimana? Nah, apakah itu bisa langsung serta-merta ditarik ke kelas 7 gitu kan? Tidak.
Sehingga harus ada mapping kurikulum yang jelas dari mulai kelas 7 sampai kelas 12 supaya jangan sampai nanti yang difokuskan Basicnya hanya harus kuat juga ya Bu ya kalau Exactly. mengambil itu. Ya. Oke. Ya, gitu. Itu Kemudian sih. Ibu ini sepertinya banyak pertanyaan sih Bu, nggak apa-apa ya karena kami pengen Ya, tahu. silakan. Jadi untuk yang upper secondary di mana ujian akhirnya itu kan IGCSE atau O level Bu ya. Nah, Ya. itu ketika mereka telah mengambil IGCSE dan O level atau O level, tapi mereka tidak mau melanjutkan ke IS level, langsung ke university misalnya itu, karena kita kemarin punya siswa 2 tahun yang lalu selesai mengambil IGCSE kemudian langsung apply ke university di Malaysia, hanya kemudian masuk kelasnya memang bukan universitas langsung tetapi program diploma. Itu apakah masih seperti itu saat ini atau wajib nih mengambil A level dari sekolah baru bisa apply ke universitas? Gimana Bu? Ini sebenarnya bukan pertanyaan apakah masih seperti itu atau tidak ya, tapi ini lebih kepada sebenarnya kendala yang dihadapi oleh sekolah gitu. Jadi bukan hanya Raffles Balikpapan tapi juga beberapa sekolah lain. Justru ini menurut mereka ini merupakan isu atau merupakan masalah gitu ya. Karena apa? Karena mereka inginnya anak lulus dari sekolah mereka. Ya, sehingga pertanyaannya bukan apakah mereka boleh atau tidak. Ya, kalau ditanya boleh atau tidak itu mungkin hak anak dan orang tuanya gitu ya, yang sekolah tidak bisa melarang. Tapi apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mencegah itu terjadi? Atau pertanyaan saya mungkin apakah sekolah membolehkan itu gitu? Karena sebagian besar sekolah IGCSE itu ya Bu ya. Inginnya anak melanjutkan dari setelah IGCSE mereka lanjut ke sekolah yang sama sampai mereka menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka. Dengan advanced level atau dengan AS level atau dengan ujian nasional yang atau nanti sudah tidak akan ada lagi atau diganti atau apapun itu ya. Yang jelas ingin sampai selesai di kelas 12. Kenapa? Karena satu dari segi usia. Ya, anak usia di kelas 10 itu usia mungkin sekitar 15-16 tahun mungkin dianggap mereka belum siap secara sosial dan emosional untuk bisa lanjut ke level universitas ataupun college misalnya. Karena ini pasti memang tidak ke university. They're going to go to college or foundation or university preparation, which is year 0 of the university. Sebenarnya kan sama saja gitu. Maksudnya kenapa tidak lanjut saja di sekolah yang sama? Alright, so ini Zoom-nya Zoom free or subscribe ya, soalnya di sini ada info nanti akan segera off. Iya, ini yang free Ibu. Jadi nanti mungkin kalau off kita ini lagi Bu ya, join lagi ya Bu. Yang sama ya? Iya, yang sama. Oke, ya. Ya, jadi baik saya lanjutkan sedikit bahwa sebaiknya memang sekolah menyampaikan pandangan kepada orang tua dan siswa bahwa lebih baik mereka melanjutkannya ke sampai selesai di kelas 12 baru kemudian kuliah di universitas langsung. Gitu. Namun jika selesai hanya sampai IGCSE, mereka berarti ya itu Bu ya masuknya di foundation atau apa pre-university-nya ya Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Dan selain Miss Dwi, Miss Dita. Oke, sebentar Bu ya. Ini tadi dari Miss Dwi, Kepala Sekolah SD. Nah, sekarang ini ada dari Miss Dita. Silakan Miss Dita. Kepala Sekolah SMP. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Miss Dita. Sementara saya memegang secondary tapi bukan ya. Ibu, mungkin ada saya sempat ditanyakan mengenai Cambridge IGCSE sama O-Level. Sebenarnya ketika kita menggunakan IGCSE, apakah itu sama dengan O-Level atau sebenarnya apa yang membedakan antara IGCSE sama O-Level? Terus yang kedua yang berkaitan sama core publisher tadi Ibu, kan salah satunya itu Marshall Cavendish. Ketika kita menggunakan Marshall Cavendish dan kita menggunakan Hooder, apakah itu boleh kombinasi atau kita hanya memilih salah satu publisher atau seperti apa? Mungkin itu dari saya Bu.
Ya, baik. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Untuk yang pertama, nanti akan saya share dokumennya untuk lebih jelas perbedaan antara IGCSE dengan O-Level. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar sekolah itu pakainya IGCSE. Ya, kecuali mereka memang misalnya ada anak-anak dari negara tertentu, misalnya negara India yang bersekolah di sekolah itu dan mereka setelah SMA akan kembali ke negaranya. Dan di negaranya itu mintanya O-Level, misalnya. Ya, jadi ini hanya contoh saja. Nah, kalau demikian berarti memang ya sekolah itu akhirnya ambil O-Level. Atau contoh lainnya ketika sekolah ada anak yang ingin belajar Islamiyat Studies. Nah, Islamiyat Studies itu tidak ditawarkan di IGCSE, tapi ada di O-Level. Nah, jadi akhirnya mereka ambilnya IGCSE untuk Math, Sciences, Social Sciences gitu ya. Itu ngambilnya Math. Tapi untuk yang satu subjek itu, Islamiyat Studies, mereka ambil dari O-Level. So they combine between IGCSE on O-Level. Jadi seperti itu juga ada. Jadi sekali lagi harus tahu dulu alasannya kenapa. Benar-benar. Oke. Gitu. Jadi nanti saya akan share, I think that's Oke, saya bisa share mungkin di chat ini nanti mengenai perbedaan antara IGCSE dan O-Level, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai core publishers, ini bukunya sekolah bisa pakai kombinasi atau bisa dari satu publishers. Kenapa? Karena ini biasanya preferensinya bukan dari sekolah tapi dari guru. Karena kenapa misalnya guru tertentu memilih buku dari publishers tertentu atau sebaliknya, misalnya ada guru yang nggak suka nih buku dari publisher tertentu karena mereka nggak nyaman mengajar pakai itu. Itu silahkan saja. Tapi kalau misalnya yayasan sudah memutuskan untuk menggunakan buku dari satu publisher saja, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Oke. Gitu, Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Oke, next. Ada yang mau bertanya, Miss Emma? Saya boleh sarankan untuk kita keluar dulu, mungkin baru masuk lagi nanti. Oh ya, oke Bu. Ya, baik ya. Berarti dari Ibu ya, Ya, saya akan end meeting sekarang. Nanti kita akan masuk lagi dengan menggunakan link yang sama ya. Oke. Yang ada punya pertanyaan silakan sekarang. Emma? Iya.